Cek sound, selamat sore semuanya. Sore, Poli. Sore, Pauli. Sore, Pauli. Sore Selamat semuanya. sore. Sorry sore, tadi sore Pak. sesi 2 saya ada tamu, nggak bisa nemenin sampai terakhir. Tapi sesi awal aja. Oh. Kok sore-sore Pak? Itu aja gitu. Ya, ada yang minta sore karena malam ada yang nggak bisa. Gitu. Oh iya, Sunaratu Pak. Bikin untuk hari Senin. Ya, nanti malam tetap ada ya. Nanti malam tetap ada. Kalau nanti malam itu untuk yang fast trip. Ini tadi yang pemula. Ya, jadi ini adalah dasar untuk nanti malam ya. Bagi yang baru join di Master Cuan Saham, nah ini bisa dipahamin. Nah, kalau nanti malam itu untuk yang fast trip. Gitu. Oke, jadi untuk trading saham ya, untuk trading saham itu sebenarnya tidak perlu terlalu ribet ya, tidak perlu terlalu ribet membaca banyak grafik ya, membaca banyak indikator dan narik-narik garis untuk melihat support atau resisten gitu. Untuk yang awal, yang merasa pemula, pertama yang harus dilakukan adalah cukup melihat candle. Ini untuk yang pemula. Nah, di layar ini ya, ini adalah time frame-nya adalah daily. Ya, time frame-nya ada daily. Jadi artinya kalau kita melihat sebuah candle atau grafik, jika time frame-nya adalah daily, ya, D kayak gini. Artinya satu candle ini adalah pergerakan satu hari ini. Ya. Contoh IPPE, IPPE hari ini berarti pergerakannya hanya digambarkan oleh satu candle ini. Oke. Artinya apa? Kalau kita mau beli saham yang tujuannya untuk swing, ya. Jadi kalau time frame yang digunakan daily, ini berarti tujuannya adalah untuk swing. Swing itu beli hari ini, dijualnya adalah beberapa hari lagi. Gitu. Ya. Jadi saat candlenya biru, itu beli. Saat candlenya merah, itu jual. Cukup seperti itu. Candle biru penuh beli, candle merah jual. Biru beli, merah jual. Contoh IPPE. Hari ini ya, beli IPPE karena candlenya biru bisa beli di harga berapapun. Ya. Kenapa? Karena candlenya biru. Jadi yang mau swing beli hari ini beli, nanti tunggu beberapa hari baru jual. Kalau candlenya merah. Jadi cukup seperti itu. Nah, candlenya kok nggak seperti biasanya, mungkin akan ada yang berpikir seperti itu. Betul, memang candlenya ini bukan candle yang pada umumnya digunakan. Ya. Kalau candle pada umumnya itu seperti ini Pak. Jadi bentuk candle itu ada banyak sekali ya. Ada candle chart. Nah, candle chart ini candle yang pada umumnya digunakan. Ada bar chart, ada line chart ya, bar chart seperti ini bentuk candlenya. Ada juga line chart, nah bentuknya seperti garis ini. Ada juga candle apa? Candle volume chart, nah kayak gini. Ada juga equivolume chart seperti ini. Jadi candle itu ada banyak sekali jenisnya. Yang kita gunakan, ya, yang akan kita gunakan di Master Cuan Saham ini, itu adalah Heikin Ashi Chart. Nah, bentuk candlenya seperti ini. Ya. Lalu Heikin Ashi Chart ada di mana saja? Ada di Mandiri Sekuritas, ada di Philips Sekuritas, Ajaib Sekuritas, Indo Premier, Stockbit, RHB Sekuritas,
dan lain-lain. BNI Sekuritas juga ada. Tapi ada tapinya nih. Selain Mandiri Sekuritas, itu delay 10 menit. Jadi selain Mandiri Sekuritas, itu delay 10 menit. Artinya apa? Kalau untuk swing masih nggak masalah. Ya. Kalau tujuannya buat swing, nggak masalah di sekuritas yang lain. Tapi kalau nanti tujuannya buat fast trade, jangan pakai selain Mandiri untuk melihat grafiknya. Itu ya. Jadi ini adalah dasarnya dulu ya, dasarnya dulu. Kalau menggunakan Heikinasi, candle biru penuh beli, candle merah jual. Cukup seperti itu. Sahamnya saham apapun. Goto ya sama. Candle biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Goto yang memang niatnya swing ya, swing belinya kemarin sampai hari ini nggak perlu dijual. Tunggu sampai candlenya merah baru jual. Goto. Kalau yang beli buka hari ini, karena candlenya biru pertama, silakan buat swing boleh. Ya, buat swing boleh. Dan semua saham tinggal Bapak dan Ibu cek ya, saham yang dibeli apa aja. Itu satu. Nah, cirinya kalau kita beli saham di saat candlenya biru pertama kali, besoknya dia masih naik. Besok itu adalah pagi ya. Makanya kalau tadi yang ikut live trading, rata-rata yang dibuat trading cepat, ya, yang dibuat fast trade tadi, itu rata-rata candle daily-nya adalah hijau atau biru pertama kali. Itu. Apa tadi? ILS. Terus yellow, ya kan? Ini ILS tadi biru pertama kali, yellow. Ini biru pertama kali. NPGF, NPGF ini besok baru biru. Tanda-tandanya mau biru seperti NPGF. Terus apalagi tadi? IPPE. IPPE. Oke, biru pertama kali. Itu. Jadi kalau kita mau trading cepat, carilah saham yang candlenya biru pertama kali. Fast trade lah di situ. Misal ya, misal nih. Misal kita fast trade dan teledor, lalu saham yang kita beli minus, besok pagi itu besar banget harapan untuk naik. Gitu. Jadi besok kalau sahamnya sudah naik, silakan take profit. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau sudah kita emitennya lebih dari 2 itu untuk take profit itu apakah kita pakai auto sell aja ya biar nggak kehilangan momentum? Betul Pak. Jadi ini trading cepat ya? Iya. Yes. Kalau Bapak trading cepat ya, fast trade, usahakan saham yang dibeli itu yang Bapak bisa pantau. Pertama, kalau hanya bisa mantaunya satu saham, beli satu saham dulu. Kalau bisa mantaunya 2 saham, boleh beli 2. Nah, kalau beli 2 saham dan kita bisa mantaunya cuma 1, yang satunya auto sell, Pak. Betul, tadi Bapak auto sell. Supaya saat naik dan dia mau turun, kita nggak kehilangan momentum itu. Pak Oli. Yes, silakan. Pak Oli, Ya, Pak. saat kita pasang trailing stop itu saya pasang di kalau harganya turun ya. Harganya Setelah bukan. trailing stop saya pasang, kemudian saya pasang manual jual gitu bisa nggak Pak ya? Bisa Pak. Selama trailing stopnya belum mengeksekusi, itu kita jual manual masih bisa. Oh berarti double bisa Pak ya? Bisa. Terpasang dua-duanya ya? Ya. Asal trailing stopnya belum tereksekusi Pak ya. Oh belum tereksekusi berarti manualnya bisa, nggak hilang Pak ya?
Iya, betul. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi? Kalau yang saham emiten buka tadi ini ya, masih hijau pertama juga ya, Pak Oli? Buka, betul. Buka hijau pertama. Yes, buka baru biru pertama. Yang beli buka hari ini di harga berapapun ya, di harga berapapun, Bapak uji deh, Bapak uji ya. Bapak, apalagi yang baru-baru ya, yang baru gabung, Bapak uji. Besok kalau candle daily-nya masih biru, jangan dijual. Mau naik mau turun jangan dijual. Nanti jualnya kalau candle-nya merah. Ya, ini sebagai percobaan. Gitu. Oke, ada lagi? Mau tanya, kita fast trade ini berarti kita menunya kita pakai grafik ini, kemudian pakai kitab ini ya, D ya, daily ya? Bukan, Pak. Kalau trading cepat ya, jadi gini, kalau pakai time frame daily, ini kan kita hanya bisa melihatnya kan satu candle, Pak. Tapi kalau kita maunya trading cepat, kita harus menggunakan time frame 1 menit dan time frame 100 tick. Dua time frame harus kita lihat bersamaan. Oke. Kalau saat tadi live trading tadi, di layar saya itu hanya 1 menit. Sorry, 100 tick. Yang 1 menit saya melihat di laptop sebelah, Pak. Karena kalau saya tampilkan di satu layar, itu nanti terlalu kecil. Jadi saya mantau hanya 3 saham. Untuk yang fast trade, detailnya nanti malam. Ini baru permulaan sebagai materi dasar untuk fast trade. Silakan, ada lagi? Pak Oli mau nanya Pak. Yes, silakan bos. Ya itu candlenya Pak, ini kan saya baru Pak ya pemula. Oke. Itu saya lihat yang biru Pak maupun yang merah itu kan ukurannya nggak sama semua besarnya Pak. Itu ada beda-beda nggak Pak pengaruhnya? Ada pengaruhnya Pak. Ya, ada pengaruhnya. Iya. Pertama, sebelum candle biru, ya kan? Sebelum candle biru itu ada tanda-tandanya. Sebelum candle merah itu juga ada tanda-tandanya. Artinya apa? Ya. Pertama, kalau masih awal, ya saya sarankan belinya saat biru pertama, merah pertama. Itu jual. Tapi kalau nanti sudah mempraktekkan, jualnya bukan di merah. Tapi usahakan 1 candle sebelum merah. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya candlenya sudah ada shadow di atas sama di bawah. Itu tanda-tanda candle berikutnya akan merah. Jadi sebelum merah, jual dulu. Ya. Sama saat candlenya saat sebelum biru. Sebelum jadi biru, candle merahnya, merah kosong ini juga ada shadow atas sama bawah. Itu candle berikutnya, itu tanda-tanda mau biru. Tuh. Atau candlenya masih biru tapi mulai mengecil. Mana ya? Contoh. Ya. Contoh, nah kayak gini. Candlenya sudah mulai mengecil. Ini tanda-tanda mau merah. Tanda-tanda mau biru sama. Ini kan merah nih. Apa ini? Inco ya, Inco. Inco hari ini candlenya sudah mulai mengecil. Besok sepertinya ini akan biru. Jadi tanda-tandanya sebelum merah atau sebelum biru. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke Pak, makasih.
Grand. Iya Pak. Berarti Oke. yang buat serah terima udah oke semua. Udah Pak. Udah. Ada lagi yang lain? Gudang Pak, cek barang di atas Pak di gudang. Nggak ada. Oke, yang berikutnya ya, yang berikutnya. Dengan menggunakan ya, dengan menggunakan dengan menggunakan Yang candle begini, Heikinasi ini, serah ya, terimanya kita. dengan menggunakan candle Heikinasi ini, jam 8 pagi kita sudah bisa tahu suatu saham akan naik berapa persen. Oke, ya. Kalau menggunakan candle Heikinasi ini, jam 8 pagi kita akan tahu suatu saham akan naik berapa persen. Oke, caranya gimana? Nah, ini kita bisa tahunya ya, hanya jam 8 pagi sampai jam 9 kurang 1 menit. Oke. Jadi jam 8 kita harus buka nih aplikasinya. Contoh ya, contoh hari ini. Contoh hari ini, oke, tadi yang saya share di dalam grup. Oke. Tadi saham Toys pertama. Nah, Toys. Nah, ini tadi saya screenshot memang. Jadi Toys jam 8 pagi kita sudah bisa tahu akan naik berapa? 8%. Jam 8, saya tadi ngeceknya jam 8.24. Jadi kalau kita mau take profit di mana? Kalau kalau mau aman di bawah harga tertingginya. Toys hari ini tertinggi berapa persen tadi? Selalu terturun. Pak Holi, Toys screen Toys belum kelihatan ya? Oh, belum. Oke, bentar. Toys. Oke ya. Ini saya ulang. Ini tadi pagi saya screenshot Toys. Jadi kalau kita menggunakan Heikinasi, maka jam 8 itu sudah ada candlenya ini, Pak. Ini namanya candle bayangan. Volumenya belum ada. Ya, volumenya belum ada. Lalu saham ini akan naik berapa persen? Nah, di sini nih sudah ada high-nya 8%. Oke. Jadi estimasi kenaikan Toys hari ini 8%. Kalau mau aman, jual di bawah 8%. Oke, kita cek Toys hari ini naiknya berapa persen tadi? Toys. %7,8%. Ya. Kenaikan Toys tertinggi hari ini itu 7,8%. Jadi kalau mau take profit ya di bawah candle bayangan. Memang hari ini tadi yang ngecek candle bayangan tidak ada yang di atas 10%. Betul ya, tadi yang ngecek pasti tidak ada yang di atas 10%. Oke. Jadi kalau pagi-pagi kita mau aman, ya udah cek candle bayangan dulu. Ini naiknya akan berapa persen? Silakan take profit di bawah persentasenya tersebut. Itu satu. Oke. Yang kedua, apalagi tadi JSM yang buat swing. Nah, kalau JSMR, kalau kita cek JSMR sekarang, maka candlenya kan biru. Tapi jam 9 tadi kita kan belum tahu. Betul ya? Jam 9 kita belum tahu kok candlenya jadi biru atau enggak. Kita bisa taunya gimana? Sama melihat candle bayangan jam 8. Oke, ini saya contohkan. JSMR. Ya kan? JSMR jam 8.25 kita tahu. Oh, JSMR akan biru. Berarti apa? Cocok buat swing nih? Boleh. Ya kan? Atau cocok buat one day trade? Boleh. Kenaikannya berapa persen? Setidaknya 0,6%. Tapi saat jam trading ya kita tinggal pantau. Dia akan naik sampai berapa. Tapi estimasi candle bayangannya naiknya 0,6. Ternyata lebih dari 0,6. JSMR.
Kalau mau buat swing, di jam 9 beli. Karena sebelum pasar buka, kita sudah tahu candlenya akan biru. Volumenya belum ada. Pak, Oke. izin Pak, mau nanya Pak. Kalau mau candle bayangan tuh di mana ya Pak ya? Pas pagi-pagi itu. Oke. Ini ada di Mandiri Sekuritas, Pak. Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Kalau di iPod, Indo Premier, iPod bisa. iPod yang versi handphone. yang versi handphone ya. Dia Ya. tuh di mana Pak? Oke, Bapak buka chartnya. Buka buka chart. grafik yang advance. Bentar lu Pak. Saya masuk bentar ya Pak ya. Yes. Yang advance baru nanti candlenya ganti ke Heikinasi. Bentar Pak, sinyal lagi jelek nih. Oke. Jadi artinya apa? Contoh nih ya, GSMR. Kenapa saya bisa tahu candlenya akan jadi biru? Ya karena padahal pasar belum buka. Ya, padahal pasar belum buka. Masuk kemana Pak? Sorry Pak. Chart ya. Lalu Chart itu berarti di chart itu berarti di buy stock ya. di advance Pak ya. Bentar, set. Advance. Banyak yang akan jatuh meskipun. Stock list Pak. Stock list bukan. Bentar, bukan. Stock list. Halo? Ya. Bapak buka chartnya bisa nggak? Udah nih Pak, masuk contohnya saya di Telkom. Oke. Telkom itu Telkom. ada chart. Oke. Ada Udah, Pak. keterangan advance chart nggak Pak? Ada Pak. Oke. Klik advance chart. Hah? Nah, kan itu ada Terus? tanda candle. Ada tanda candle di atas. Candle ada Pak. Oke, itu diklik. Oh diganti di Heikin Asia. Betul. Ada Pak. Oke. Bapak bisa ngelihatnya pagi Pak ya. Pagi nanti akan muncul candle Heikinasi dan di persentase yang high. Nah, di situ dicek berapa persen besok pagi. Di presentasi yang high ya. Betul. Oh. Sehat dan bahagia Bisa dilihatnya ya, bisa dilihatnya antara 745 sampai 859. 859. Oh sebelum market open ya. Sebelum market open. Oke. Siap Pak. Ya, thank you Pauli. Oke. Nah, jadi GSMR itu jam 8 sudah bisa tahu. Oke. Nah, kalau untuk besok, nah contoh ya, ini NPGF. NPGF ini tanda-tanda, ini baru tanda-tanda. Kalau sekarang kita lihat, ini baru tanda-tanda besok akan biru. Tapi kalau nunggu kepastiannya, ya besok jam 8 baru kita cek. Jadi biru apa enggak gitu. Kalau tanda-tandanya besok akan biru. Kalau tanda-tandanya. Tapi kalau kepastiannya besok jam 8, Pak. Gitu, karena ini sudah ada shadow ya, atas, bawah. Jadi ini tanda-tanda besok jadi biru. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Sore Pak Holi. Sorry, Bos. Sorry Pak Holi. Ya. Pak Holi, apakah selain Mandiri Sekuritas itu tidak bisa melihat itunya, Pak? Melihat apa, Pak? Tadi itu, Pak. Candle bayangan. Betul, ya. Oke. Kalau di Indo Premier bisa, Pak. Di MNC Mirai, Pak? Mirai nggak bisa. Kalau Mirai nggak bisa, Pak. Ngelihat candle bayangan yang di Mirai nggak bisa. Nggak support, Pak. Berarti gimana tuh, Pak, buat biar taunya, Pak? Kalau untuk candle bayangan ya, untuk di Mirai nggak bisa. Yang bisa Mandiri Sekuritas, satu. Tapi kalau untuk melihat hijau pertama,
ya. Biru pertama, Bapak bisa buka aplikasi Monica, Pak. Bapak sudah Monica, dapat Pak ya? ya. Oke. Nah, di sini Ya, Bapak Monica. tinggal klik di cat teknikal. Technical. Ya, perintahnya di sini adalah Heikin Asia. Lalu kode sahamnya, misalkan apa? Buka. Time frame-nya daily. Time frame daily. Yes, maka di sini akan kelihatan candle belakang. Nah, kalau di Monica warnanya warnanya hijau sama merah. Ya, kalau di Monica warnanya hijau sama merah. Kalau candlenya hijau pertama itu waktunya buy. Oke, Pak Uli, terima kasih. Oke. Nah, saran saya kalau nanti memang Bapak dan Ibu pengen untuk fast trade ya atau trading cepat atau scalping, saran saya Bapak dan Ibu buka Mandiri Sekuritas supaya grafiknya itu real time. Ya. Kalau Indo Premier, BNI dan yang lain itu delay 10 menit, Pak. Jadi kalau buat fast trade kurang cocok gitu ya. Karena Termasuk Monica delay, Pak ya? Monica enggak, real time. Oh, enggak. Saat Bapak klik ya, kalau diklik real time. Tapi kalau dibiarkan ya diam, harus diklik. Gitu. Saran saya semuanya minimal punya 2 akun sekuritas. 1 sekuritas buat swing, 1 sekuritas buat fast trade. Ya, jadi minimal punya 2. Lebih nggak apa-apa. Lebih dari 2 lebih bagus. Buka sekuritas itu gratis. Pak, Mandiri Sekuritas bisa dibantu, Pak? Gimana? Untuk buka Mandiri Sekuritas, saya selama ini pakai Mire, Pak. Boleh Pak. Jadi untuk buka sekuritas itu bisa via online, Pak. Oke. Caranya kalau Bapak mau buka sekuritas apa? Mandiri Sekuritas, Mandiri, Pak, oke. biar ada Hekinasi ini, Pak. Yes, kalau Mandiri Sekuritas ya. Bapak download di Play Store. Ketik aja MOS Mandiri Sekuritas. Nanti akan muncul aplikasinya. Bapak download lalu register. Semua bisa via online, Pak. Sama MOS, kayak MOST ya, Pak ya? ya, MOST. Oke, baik, Pak, baik. Yes. Nanti kalau kesulitan Bapak WA ke saya. Siap, Pak, Japri ke siap. saya. Yes. Apapun yang Bapak merasa kesulitan di saham, Bapak WA saya. Jangan diam ya. Jangan diam, jangan dibatin, karena ilmu kebatinan saya terbatas. Saya nggak bisa dengar batin. Pak, mau tanya Pak, saya kan ngelihat download di ini apa namanya itu di aplikasi tadi untuk ngelihat misalnya Toys yang apa namanya tuh yang pakai metode ini apa namanya tuh Heiken-Ashi. Nah itu saya pilih Toys, kemudian saya pilih Submit, itu nanti muncul image ya. Nah muncul image itu saya lihat di posisi ini ya terakhir Pak ya. Yang terakhir. Itu image ya bentuknya. Yang mana Pak? 152 Pak. Iya. Iya. Betul. Itu artinya cara membacanya harga pembuka itu di 152 prediksi Pak ya. Bukan Pak, bukan. Harganya ada di atas sini Pak. Ya, hari ini harga opennya 157, tertingginya 165, harga terendahnya 143, harga close-nya 143. Ini. Jadi di atas ini untuk harganya ya. Berarti besok kita antara jam 8 sampai jam 8.51 tuh ngelihatnya seperti ini juga Pak ya. Nanti ngelihat di atas juga ada prediksi harga. Bukan. Kalau di Monica itu nggak ada candle bayangan Pak.
Oh, nggak ada ya. Yes. Jadi besok bisa dilihatnya di Mandiri Sekuritas atau di iPod bisa. Kalau Stockbit ada nggak Stockbit ya? Stockbit Heikin Asinya ada. Cuman Stockbit delay, Pak. Oh, delay ya. Ya. Stockbit itu delay 10 menit. Oke. Oh, berarti masih ini ya, masih prefer ke apa namanya tuh Mandiri Sekuritas ya. Yes. Siang Pak Oli, ada ganjelan dikit ini, Pak. Yang bos. Iya. Tadi pagi Pak Oli merekom itu ya, GSMR sama EMTK. Nggak ada di Monika semua, dan itu kandelnya merah ya Pak? Nggak ada di, ya tadi pagi jam, Lihatnya, ya. Itu ilmu tingkat tinggi itu Pak. Gini Pak, bukan. Ya, jadi ini Bapak baru, oke. Apa GSMR? ya. GSMR. Jam 8.25. Ya, ini jam 8.25. Kalau dilihat di candle bayangan, dia sudah biru, Pak. Oh iya. Ya kan? Jadi Ya itu. Ya, terus Pak. jadi kalau dilihat di Monika nggak akan ketemu. Dilihat di bot Telegram nggak akan ketemu jam 8. Pasti masih nyangka masih merah. Merah. Betul. Iya, betul. Nah, jadi Iya. kalau kita melihat candle bayangan, kita sudah dapat start awal dulu, Pak. Oke, Pak. Gitu. Mandiri saya sudah seminggu enggak bisa, Pak. Oke. Bapak di email belum dibalas? Email. Di emailnya belum, Pak. Iya, Oke. belum. Kemarin sudah saya kasih call centernya belum, Pak? Yang via WA sama email? Belum. Belum, saya bel juga enggak itu ya, Pak. Belum ya, Pak. Saya Oke. bel enggak bisa nyambung ya. Diarahkan kemana gitu ya. Coba. Bukan, yang via WA, Pak. Oke, nanti Via WA ya. Ya, saya kasih Iya, nomor tolong, Pak. care centernya ya. Oke. Jadi, sama tadi EMTK juga sama. Pagi ya, pagi itu sudah Iya, kelihatan. betul. Candle Dua-duanya bayangannya. merah. Saya pikir apa lupa apa kok nggak sama jadi ganjel ini pikiran. Tapi saya tembak juga masih minus ini dua-duanya. Saya ikutin ya, tadi. Kalau buat swing nggak apa-apa Pak ya. Kalau buat swing nggak apa-apa. Kalau buat swing ya udah ditunggu. Sekarang kan candlenya sudah biru. GSMR Iya, ya. kan. Masih minus GSMR. setengah sama 0,28. Ya. GSMR kan EMTK. biru kan. Terus apa EMTK. Ya. MTK juga biru. Jadi ini buat swing ya. Selama candlenya masih biru, Bapak hold. Ini baru permulaan naik. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Saya nunggu tingkat tingginya sampai berapa bulan bisa masuk sana ya? Oke. Enggak Pak, caranya mudah kok. Bapak kan sudah ada bot Telegram. Tadi malam sudah saya ajarin. Caranya kayak Ya, gini sudah. nih. Oke. Untuk Ya, cari buat Telegram. ya, ini ya saya apa? Saya dapatnya dari mana sih GSMR gitu kan. Masih merah kok bisa hijau. Caranya nah ini. 3M 1H. Muncul sahamnya. Betul? Iya, betul. Oke. Nah, dari sini baru dicek di Mandiri Sekuritas. Oh iya. Nah, Belum. mana yang candle bayangannya biru di saat itu. Pertama. Yes. Jadi Iya, kita Pak, nunggu itu. dapat start duluan, Pak. GSMR tadi dapat 2% kok. Ya itu. Cuma nggak bisa monitor tadi. Langsung turun. Nunggu merahnya nggak merah-merah begitu naik turun. Ya udah. Nunggu bayang-bayangan. Yes, nunggu bayang-bayang. Iya. Oke. Makasih, Pak Ali. Sip. Ada lagi yang lain? Ada. Terus untuk penggunaan ini
dana ini kita Pak Oli, dana emiten kita tuh ini ya bertahap pakai batch ya. Oke. Jadi gini Pak, untuk yang trading cepat, jadi nanti pisahkan, harapan saya sih satu sekuritas, satu akun sekuritas, Bapak itu bisa profit 1 juta per hari Pak. Caranya gimana? Satu sekuritas, saldonya antara 5 sampai 20 juta. 20 itu maksimal. Ya, satu sekuritas isilah 5 sampai 20 juta. Untuk beli jangan ini khusus yang fast trade ya, khusus yang fast trade. Beli saat pertama itu 30% dari saldo, berapapun saldonya. Karena saldo kita pasti beda-beda. Tapi maksimal 20. Beli pertama 30%. Kalau sahamnya saat kita beli ternyata turun, sudah biarkan. Jangan di cut loss. Jangan di cut loss. Karena saham yang candlenya biru, lalu turun, nah, berarti turunnya adalah drastis itu. Pada hari ini ketika negeri Gajah Putih resmi menerapkan saat turun, nanti saat baru mau naik lagi baru kita average down. Itu caranya. Tapi bukan itu yang kita harapkan sebenarnya, bukan turunnya. Saat kita beli itu cuma buat jaga-jaga. Saat sahamnya yang kita beli naik, baru kita average up. Gitu Pak. Dan harus selesai di hari itu. Jangan ada yang nginep, kecuali yang BSJP. Gitu. Mengerti Pak ya? Cara untuk fast trade, pengaturan fast trade. Oke, ada lagi? Berarti ini ya Pak Oli, 30% kita di awal, kemudian nanti sisa 70%-nya untuk ngelihat apa namanya tuh average down atau average up-nya ya. Betul. Tapi juga bukan all in Pak ya, bukan all in. Bapak boleh all in ya, kalau candlenya biru pertama, time frame 100 tick hijau pertama, time frame 1 menit hijau pertama, parabolik SAR-nya sama-sama mau pindah ke bawah, atau indikator yang lain itu memang sedang up, itu baru boleh all in. Nanti malam saya jelasin untuk yang detail fast trade. Oke, ada lagi? Pak Oli. Yes, ya, silakan lanjut, Bos. Sorry, siapa nih? Saya dulu. Ya, lanjut Pak. Bisa. Ya, oke. Thank you, Pak. Pak Uli, nyambung yang ini tadi untuk melihat candle ya, yang berubah dari biru ke merah, itu saya coba lihat SIKO nih Pak. Yes. SIKO, iya. Nah, ini kan candlenya kan itu keluar ininya Pak, keluar ekornya tuh atas bawah. Ya. Terus ini kan tadi ciri-ciri akan berubah menjadi merah, betul nggak ya Pak? Betul. Berarti kemungkinan besok ini akan candlenya akan merah. Yes, ciri-cirinya itu Bos. Ciri-cirinya akan berubah jadi merah. Tapi besok pagi jam 8 Bapak cek. Jadi jangan tunggu jam 9 ngecek. Jangan tunggu saat pasar jalan. Jam 9 cek, nanti kelihatan. Besok merah atau biru. Yang bayangannya ya, candle bayangannya ya. Betul. Ya. Oke. Kalau dari tanda-tandanya iya, ini akan merah tanda-tandanya ya. Tanda-tanda itu kan bisa benar, bisa enggak kan? Gitu. Ya, karena apalagi udah mengecil ini ya. Apa namanya? Ada shadow. Ya. Shadow atas ada sama shadow bawah. dan mengecil dia punya. Betul. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi Pak yang Oli. lain? Yes. Pak Oli. Silakan Bos. Pak Oli. Ya, untuk IPPE berarti besok boleh masuk Pak? Oke.
IPPE. Nah, besok. Ya, siap. Oke. Masuknya besok. Tadi belum masuk nih. Belum, Pak. Oke. Untuk IPPE besok ya, besok ini kita cek dulu Pak. Candle bayangannya berapa persen? Oke. Oke ya. Misal sepertinya besok ini di atas 10%. Besok boleh masuk, boleh. Tapi kita harus waspada ya. Waspada itu berarti kalau besok candle bayangannya di atas 10%, pergerakannya akan cepat Pak. Cepat itu ada dua, cepat naik, habis itu bisa cepat turun. Langsung drop. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah profit, take profit. Gitu. Take profit, oke. Jangan sampai telat. Iya, siap. Gitu. Oke, terima kasih Pak Uli. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ada yang masih bingung, merasa bingung apa sih ini tadi yang di biru merah gitu. Silakan tanyakan sampai detail dan sampai Bapak dan Ibu memang benar-benar paham. Ada lagi silakan. Oh, call center Mandiri. Bentar. Ada di email Pak. Silakan besok boleh. Nah, IPPE tapi gini, IPPE kalau mau buat swing ya besok udah biarin aja, mau dia naik mau turun nggak apa-apa, selama candlenya masih biru. Kalau tujuannya fast trade, nah itu baru dipantau. Fast trade Pak. Ya, kalau fast trade harus dipantau. Time frame 100 tick sama 1 menit. Yes. Silakan kalau ada lagi yang lain. Nggak ada? Kalau nggak ada cukup loh ya. Oke, saya tuh cari call center Mandiri. Ini ada yang nanya call center Mandiri. Oke, yang hari ini gimana tadi tradingnya? Ada yang kelewatan, ada yang kewalahan. Ada yang tinggal konsisten doang Pak, tinggal konsisten aja yang dicari. Nah, itu. Ya. Kewalahan tetap cut loss ya. Kewalahan. Saya kaget loh baru gabung ini, belum tahu arenanya loh. Pak siapa? Pak Hanif ya? Iya, benar, Pak. Pak Hafif. Oke. Tadi juga ada Pak Tony tuh. Pak Tony. Iya, asik tuh. Dia biasanya cut loss kok memang. Dia hafal. Dia belinya bukan saat biru, belinya saat merah. Pak Tony. Oke, ini call center Mandiri. Oke, ada lagi yang lain? Pak Uli tanya, kalau fast trade itu kenapa ya filosofinya harus habis di hari itu ya, emitennya? Ya karena fast trade Pak. Kalau buat besok lagi, bukan fast trade, nginep itu Pak. BSJP. Ya. Fast trade, jadi gini, filosofinya fast trade itu hanya memanfaatkan momentum, mau naik ya, baru mau naik, itu beli. Mau turun, jual. Sesuai namanya, fast trade, cepat. Ya. Baru mau naik, beli. Baru mau turun, jual. Jadi fast trade, ya cuman itu. Time frame-nya berapa? Ya time frame paling kecil berapa? Menit, 1 menit ya 1 menit. Kalau Bapak fast trade dengan time frame 5 menit, ya, pasti sudah habis Pak, nggak sempat jual. Ngelihat candlenya kan kalau 5 menit, itu kan satu candle 5 menit. Kalau contohnya kayak kemarin PTBU, true ya, pakai time frame 5 menit, mau jual sudah habis.
Tapi kalau 1 menit itu masih bisa kita ngejar untuk jual. Dengan saat candlenya merah. Jadi fast trade itu memang yang dicari adalah momentum mau naik, beli, momentum mau turun, jual. Makanya profitnya pasti nggak banyak kok. Paling 2%, 5%, ya. Kadang 1%. Itu juga harus jual. Tapi kita bisa transaksi beberapa kali. Misal 2%, sehari 10 kali kan 20%, Pak. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Pak Oli. Yes, silakan Bu. Pak, saya mau nanya Pak. Tadi kan BHIP bukanya 73 Pak. Saya kan pasang di 70 gitu Pak. Kenapa nggak kejemput ya Pak? Ya. Tadi pasti nggak kejemput Bu. Karena BHIT itu jam 9 dia naik dulu Bu. Ya. Pembukaan 73 ya Pak. Yes, habis itu turun. Jadi turunnya itu juga cepat. Oh gitu. Ya, dia gap up ya tadi. Besok bisa naik lagi tuh Pak. Ibu mau tahan nggak? Mau Pak, saya punya masih 70 Pak. Tahan aja Bu. BHIT ini. Tahan aja ya. Ya, BHIT ini baru mau naik. Hari ini tutup 68 kan, naik 1 poin dia Pak. Dan itu di atas awan. Ya, 68 ini di atas awan, BHIT. Oh, berarti bisa naik. Bisa kencang dong lagi itu ya Pak. Ini ya? masih bisa naik. MNC ya, MNC Juni Juli kalau tahan di situ. Tahun lalu tahun lalu Juni Juli MNC naik. MNC Group ya. Iya. Iyalah. Udah lama nahannya Pak. Nah, ini. Jadi sekarang penutupan kan 68 ya. Iya, tadi saya juga sempat saya jual juga 68 Pak. Jual sedikit Pak. Habis sudah nggak ada modal Pak. Jadi kalau sudah ini kan sudah di atas awan nih, sudah nembus. Ya. Nah itu. Jadi ini tinggal biarkan aja sampai setidaknya 100 lah. Target saya di situ sih. Setidaknya 100. Atau di bawah 76. Oke. Jadi pertama targetnya 76, tapi kalau tembus 76 bisa ke 100. Oke deh. 100 bisa 120 ya Pak? Kalau saat ini spike-nya 100 Bu. Oh 100. Oh, udah hilang ya 120-nya Pak? Ya menurun. Jadi saya juga yang saya punya di atas 100 saya sudah breakdown semua. Semuanya sekarang sudah di bawah 90. Saya banyak banget BHIT. Iya. Iya, soalnya dulu Bapak saya dengar juga kan punyanya sekitar, pokoknya sama-sama kita Pak, tingginya Pak. Betul. Oh masih ada Bapak pegang saya Pak? Masih banyak. Masih bertahan. Iyalah, oke lah kalau gitu. Ya. Pak, satu lagi Pak, kalau land bagaimana Pak? Land kemarin tadi juga land. Oh land kemarin tadi kena auto sell saya land. Bentar. Pagi-pagi tadi. Oke, kalau punya land sebaiknya jual. Jual ya Pak? Merah, ya, candlenya merah. Oke deh. Iyalah kalau gitu. Yes, land tadi saya beli kemarin nginep, tadi baru kejual pagi-pagi auto sell tadi. IATA juga nggak naik, nggak gitu ya tadi ya Pak ya? IATA kan memang sudah turun Bu, lama. Oh ini tanda-tanda mau naik ya, tanda-tanda baru mau naik. IATA Pak? Mungkin besok candlenya biru. Oke deh. Ini candlenya mulai mengecil. Mulai mengecil ya Pak? Yes. Ya, oke deh. Ya. Makasih ya Pak. Baik Bu. Ada lagi yang lain? Lagi Pak Huli, satu lagi. Yes. Berarti kalau akun RDN berarti minimal kita punya 2 ya, satu yang untuk fast trade, satu yang untuk swing ya. Betul Pak.
Jangan dicampur. Nanti akan bikin bingung sendiri kalau dicampur. Yang akun fast trade ya buat fast trade, yang swing buat swing. Kalau fast trade mungkin ini ya kita satu emiten ya dalam per hari ya. Kalau swingnya bisa 2 emiten ya, seperti itu ya mungkin Pak. Ya. Oke. Betul. Fast trade selama kita bisa mantau nggak apa-apa. Mau 2 boleh, 3 boleh. Yang penting bisa mantau. Ya, bisa memantau pergerakannya. Kalau enggak sebaiknya 1. Gitu, Bos. Karena yang kita cari cuan ya, kita cari itu profit ya, bukan banyak-banyakan emiten. Oke, ada lagi yang lain? Pak, ADMR Pak, minta tolong Pak. ADMR. Di ADMR. Oke, ADMR. Wah, Nah, jauh. Udah jauh. yes. Nah, ini besok kalau volume, nah ini besok momentum nih. Tinggal volumenya aja ya besok. Kalau indikatornya sudah oke. RSI, stokastik, MACD kayaknya mau golden cross, parabolic SAR mau pindah ke bawah, sudah muncul gasnya. Tinggal besok volumenya dia. Kalau volumenya besok besar, nembus awan ya. ADMR. Oke, terima kasih Pak. Oke, Bos. Oke, ada lagi yang lain? Ya Pak, yang mendasar Pak, awan itu apa ya Pak? Awan apa ya? Awan. Awan ini adalah indikator Ichimoku, Pak. Ini adalah indikator Ichimoku. Jadi mudahnya adalah nanti Bapak masuk Telegram kan yang di materi Kitab Master Cuan Saham. Di situ ada materinya, nanti Bapak bisa baca ya. Nah, awan ini pada gampangnya adalah, ini gampang dulu biar nanti nggak pusing-pusing belajarnya. Saat masuk awan biru, awan itu ada 2, ya Ichimoku itu ada 2. Ada yang biru, ada yang merah. Kalau biru, ya, awannya biru, ini berarti uptrend. Ya, kalau ada di atasnya itu uptrend. Kalau sedang ada di dalam awan, nah seperti ini kan di dalam nih. Ini mengalami turbulensi. Jadi masih antara bisa naik, kalaupun naik juga berat, kalaupun turun juga berat. Tergantung volumenya. Tapi yang paling mudah adalah kalau saham masuk awan itu mengalami turbulensi. Seperti pesawat itu. Masuk awan berarti kan goyang-goyang di situ. Gitu. Apalagi kalau dari bawah mau nembus ke atas, nah itu agak berat. Butuh volume besar. Tapi kalau sudah nembus awan, ya, besok misalkan ADMR sudah ada di atas awan, nah ini uptrendnya akan kenceng atau bullishnya juga kenceng. Gitu. Itu pemahaman mudahnya Pak. Tapi nanti ada detailnya sebenarnya. Untuk Ichimoku itu ada 5 garis. Nah, garisnya apa aja? Nanti dibaca dulu. Gitu Bos. Biar nggak pusing-pusing dulu ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli. Yes. Nyambung yang grafik ini Pak, itu kan ada garis merah panjang dari kiri ke kanan atas itu Pak, yang di nembus awan. Oke, ini. Garis merah panjang, satu lagi garis biru. Ya. Oke. Itu bacanya gimana Pak Oli? Oke. Bacanya kalau garisnya di atas candle itu jadi resisten. Kalau di bawah candle jadi support. Support. Yes. Oh, support sama resisten ya. Ya. Nah, contoh ADMR ya. Ini kan di 2382 trendline garisnya. Jadi tinggal dicek aja. Harganya berapa? 2390.
Artinya apa? Kalau harga ADMR nembus 2390 berarti ada di atas resisten. Atau tadi nembus resisten. Sekarang harga kan 2450. Berarti posisinya itu sudah nembus resisten. Dan bisa dibilang breakout resisten. Nah, yang dimaksud breakout ya ini. Ini sudah breakout ADMR. Nanti juga bisa istilah breakout itu di Ichimoku, ini bisa. Kalau nembus awan Ichimoku-nya berarti breakout dari Ichimoku. Tembus. Yes. Oh, 2395 yang di candle-nya itu Pak ya? Yang tadi ya, yang ketembus sama candle itu, garisnya ketembus candle itu 2395. Yes. 2390. 2383. Pokoknya dipasin ya di grafiknya ini. Iya. Oh, bukan yang di shadow-nya Pak ya? Bukan yang di shadow-nya. Bukan yang di ujung shadow. Pas nembusnya ya, pas nembusnya. Yes, betul. Pas garisnya ini loh Pak ya. Jadi kalau hari ini tren garis trend line-nya kan 2390 ya. Gitu. Kalau besok kan sudah di sini candle-nya. Kalau besok 2411. 2404. Oke. Jadi hari ini sama besok pasti beda karena kan garisnya nggak lurus nih. Besok kan di sini. Harinya kan di sini. Iya. Gitu. Iya. Oke. Pak Uli, hari ini itu dibilang tembus apa enggak sih? Itu kan nembus terus turun lagi. Itu yang tadi trend line. Trend line ini nembus Pak. Oke ya. Harganya. Tapi turun lagi itu. Bukan. Harga sekarang itu kan 2450. Bener. ADMR harganya 2450. Ya kan? Ya. Sedangkan trend line-nya ini harganya 2384 ya. Berarti kan ketembus Pak. 2384. Oh iya. Itu tutupnya di. Oh iya benar. 2450 kan. Iya. Oh ini Heikenasi sih, jadi dia turun ke bawah. Ya ini Heikenasi. Iya. Oke. Makasih. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Silakan Bos. Itu Pak Ali sering bilang 1 menitnya akan hijau. Itu lihatnya dari mana? 1 menitnya akan hijau. Nah, sama seperti ini. Jadi contohnya paling mudah kayak gini. Apa tadi ciri-cirinya? NPGF. Oke. Ya, kalau melihat daily, ini time frame daily, saya akan bilang nih, besok NPGF candle-nya akan hijau atau biru. Ya. Itu melihatnya dari mana? Ciri-cirinya ini, Pak. Nah, jadi ciri-ciri candle sebelum hijau atau biru, pertama, candle-nya masih merah tapi ada shadow di atas sama bawah. Oh. Atau candle-nya mengecil. Itu tanda-tanda mau biru atau hijau. Nah, berarti kalau diaplikasikan ke time frame yang lebih pendek, sama. Tinggal merubah time frame-nya saja. Gitu, Pak. Oh iya. Yes. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Ya, jadi intinya ya, kalau menggunakan Heikinasi, kalau mau swing time frame-nya daily, kalau candle-nya biru pertama beli, merah pertama jual, gitu. Kalau Bapak dan Ibu ya, punya Mandiri Sekuritas, untuk disettingin semua indikatornya itu saya settingkan dari sini. Jadi Bapak dan Ibu di mana aja bisa. Jadi nanti tinggal sesuai kebutuhan. Mau time frame 100 tick, 1 menit daily, atau
Trading sendiri juga bisa. Ya, satu layar itu harus melihat time frame 1 menit dan time frame 100 tick. Jadi artinya gini nih. Mungkin ada yang bingung, kok Pak Holi bisa cepat gitu kan? Kok yang lain juga bisa cepat? Karena layar ini, ya, layar di laptop ini hanya untuk melihat grafik. Fungsinya cuma itu. Saya transaksinya di handphone dengan sekuritas yang lain. Mandiri juga ada, ya Mandiri. Tapi bukan di layar ini saya transaksinya. Tapi di layar yang lain. Kenapa bisa cepat? Yaitu karena sebelum berubah jadi biru, nah kan sudah ada tanda-tandanya. Pertama itu. Dan layar ini fungsinya hanya untuk melihat pergerakannya. Gitu. Kenapa saya melihat 3? Ya pertama karena kita live trading ya. Jadi saya harus melihat tiga saham. Dan saya maksimal beli itu juga 3 saham yang ada di layar. Maksimal beli. Layar sebelah 1 menit, layar sebelah lagi itu untuk melihat bid offer. Jadi kalau cuman ada 1 laptop yang lihatnya seperti ini. Time frame 1 menit, time frame 100 tick, dan bid offer. Gitu. Pak Oli, mau nanya Pak Oli. Yes. Ini kan satu layar ini khusus untuk chart sama bid offer gitu. Kalau kita ketik satu saham, itu bisa 3-3-nya semua saham yang sama, Pak Oli? Bisa, Pak. Contoh. Apakah perlu setting tertentu kalau seperti itu, Pak Oli? Ini di sini Bapak tinggal klik nih. Ini kan ada tulisan A. Ya. Bapak pilih yang A, Pak. Ya. Yang sini juga sama, yang A. Yang bid offer? Bid offer ngikut ya. Ada A enggak? Enggak, bid offer ngikut, Pak. Jadi ngikut perintah yang tadi. Jadi kalau di sini saya ganti IPPE, semua akan berganti. Langsung. Asal di sini ganti A, Pak ya. Di sini nih perintahnya. Gitu. Yang bid offer itu ada juga diganti A atau gimana, Pak? Enggak ada, Pak, di sini. Ini langsung ikut kalau bid offer. Oh, ngikut ya. Ya, selama ini kan saya kebalik gitu ya. Yang layar saya pakai trading gitu. Ini saya mau niru Pak Oli lah supaya lengkap. Ya, bolak-balik saya agak lambat gitu melihat Pak. ininya. Kalau Pak Kentut bolak-balik lambat. Saya juga 2 Jadi layar. lambat. Saya juga 2 layar. Jadi tinggal lihat chart di layar 1. Iya. Yang pakai laptop tambahan pun juga begitu, jadi bingung gitu. Kalau pas terjun ke yang mana mau diambil gitu. Mendingan 1 layar bisa 3 tambah 1 untuk eksekusinya, mending begitu. Iya, begitu Pak. Saya kan 2 layar, 1 untuk lihat itu, 1 untuk eksekusi. Iya. Oke lah, oke. Mantap. Makasih Pak Oli. Bonus-bonusnya Zoom Pak Holi itu diperbesar. Iya. Belum ada modal nih beli layar yang cekung itu, yang panjangnya 2 meter itu. Nggak usah yang cekung, yang 24 inch aja udah cukup, udah besar nih. Mending beli TV, Pak. Mending beli TV 50 inch. Iya, mending TV ya. Iya, Pak Holi, TV ya. Ya, betul, 50 inch itu cuman 4,5 kalau nggak salah. Saya itu TCL itu 4,5 kalau nggak salah. Saya beli di Shopee itu nggak sampai 5 juta kok pokoknya. Sama ongkirnya itu nggak sampai. 50 inch. Iya. Jadi dari laptop itu bisa connect. Jadi iya. Pakai HDMI ya. Pakai HDMI bisa, pakai apa itu namanya? Yang tanpa kabel itu juga bisa. Cache apa sih namanya? Kalau mirror ke itu Pak, mirror agak ya. lambat. Agak delay sih. Kalau mirror ya agak delay. Kalau pakai HDMI enggak. Nah, HDMI bagusnya. Ya, harus SSD ya. Di laptopnya. Ya, biar kecepatannya ini.
Oke lah, ngumpulin modal lu Pak Oli. Enggak loh, bukan ngumpulin modal. Enggak, Kita bukan harus modal. stabilkan pagi ya, tenang. Nyari 1 juta, habis itu ngopi. Jangan diterusin. Makanya kan saya sering cuap-cuap Pak Ketut. Konsisten. Kalau udah konsisten aman. Mau sarana apapun juga aman. Konsisten aja yang dicari. Ya. Siap Pak Yanto. Selama ini sih salah, kita harusnya ngopi. Tapi saya isi susu, itu jadi bolak-balik kan. Kemarin saya minggu lalu baru dapat itu. Pauli bilang pindah RDN ya, saya pindah. Aman yang satu, nggak keganggu, psikologi aman. Pindah lagi RDN 1. Kalau udah itu ya sudah stop dulu, cari yang swing. Iya. Makanya Selama ini kan saya yang fast trade ya untuk di Mirai aja. Saya udah punya mandiri kan. Ya mau coba-cobalah swingnya di mandiri nanti gitu, jadi 2 gitu sesuai arahannya Pak Yanto ya. kalau saya sih itu tadi saya screenshot BPJS saya pakai mandiri, enak kan akhir-akhir. Saya screenshot pakai BPJS. Tapi tadi coba-coba juga di mandiri kan, beli PNRG kan. Enak juga di mandiri untuk fast trade sih Pak, saya udah coba. Enak juga. Yang klik order itu ya? Iya. Klik order, Pak. Saya juga mulai ikut itu. Saya mulai coba klik order. Ternyata juga cepat. Klik order. Cepat dia, Pak, cepat. Ya. Itu yang max buy itu apa itu pakai limit gitu ya, Pak? Ya, pakai max buy. Bukan, Pak, itu kayaknya maksudnya gini. lot ya. Kan itu ada lotnya Pak di Kalau atas. misalnya kita mau all in gitu, itu yang ditekan ya max buy. All in modal ya? Bukan, Pak. Itu lot. Iya. Kalau all in modal bukan di sini kayaknya. Saya juga lagi nyari itu. Kalau all in modal bisa nggak di sini? Kayaknya nggak ada. Kalau all in modal kalau itu lot itu maksudnya gimana Pak? Max buy lot itu gimana maksudnya? Lot yang mana maksudnya? Ya, yang di atas. Langsung semua Pak kemarin. Langsung semua. Iya. Modal, langsung semua modal. Salah klik berikut modal, berikut itu bunga pinjaman dari sananya. Kalau yang mana Pak? Max buy. Bukan, ini kayaknya di ini lot. Ini kan milih lot dulu. Misalkan 100. Coba gitu ditekan Pak max buy-nya. Ya, mini lot yang bawahnya itu ada max buy itu ya. Max buy. Nah, ini berarti 100 slot Pak. Bukan Kalau dari kita modal. Enggak, kita Pak. centang Dari modal, Pak. Dari Max modal. buy. Dari modal. Iya, dari modal. Kok saya selalu dari lot ya? Apa ada settingannya? Selama ini kemarin saya coba max buy dari modal, Pak. Lotnya ini dicentang apa enggak? Apa enggak, Pak? Enggak sih, saya langsung klik. Walaupun tercentang itu kalau kita ke max buy, dia langsung ke modal kita yang ada. Coba klik Pak Oli. Max buy-nya. Enggak mau. Oh, 30 dia ya. Belum isi pin belum itu, Pak. Kalau dia jalan sih. Karena untuk fast order. Ya perlu disurvey itu, mau aktif di ini juga nih mau. Saya baru coba sih. Ini karena Pak Hendra kayaknya pakai ini cepat, saya baru coba. Iya, Pak, lumayan cepat sih. Terus enaknya ada stop loss plus tuh. Saya udah coba pakai sih, stop loss plus. Stop loss plus yang mana? Oke. Yang di order stop loss plus tanda seru. Oh, di order. Beda ini, beda stop loss. Stop loss plus tuh di bawah kalau nggak sempat mantau. Itu yang di atas auto order atasnya di auto order. Oh, ke atas lagi. Iya. Iya, bisa diatur sih. Bisa berapa persen, berapa tik. Oh. Udah coba sih. Oh, mantap itu. Kayaknya di Mandiri lengkap tuh. Di Mandiri lengkap. Ya, tinggal dioprek ya. Iya, cuman belum biasa aja lagi kan. Betul. Iya, mesti di-explore. Iya. Selama ini kan cuma dipakai untuk chart toh. Enaknya ini nih trading bareng nih. Ilmunya bergabung jadi satu ya. Jadi enak gitu. Mana modal saya juga paling banyak di Mandiri. Jadi saya explore, Pak. Terus terang. Kalau Mirai dikit aja untuk fast. Saya malah kebalik ini. Di Mirai yang banyak nih.
Saya putar, dimulai saya kasih sedikit Pak, karena jaga psikologis kan untuk fast trade. Ya, fast trade pokoknya maksimal 20 satu akun. Iya, 20 aja tuh. Minimal 5 Ya, udah cukup. Kalau nanti sudah merasa nyaman, mau modal berapapun nggak masalah ya. Kalau Iya. sudah gitu. Pokoknya saya Tapi ikut kalau apa kata Pauli dah. Sambil semakin besar masuk kita bagaimanapun bilang nyaman ya tetap nggak nyaman Pak. Berusaha di nyaman-nyamanin juga nggak mau. Nggak nyaman ya. Karena gini Pak, beda kita trading 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta beda memang. Tapi bertahap tuh, bertahap. Jangan sekaligus diguyur. Kalau saya kan orangnya males nunggu, makanya saya modal besar supaya 2 tik aja udah cukup gitu. Kalau misalnya lama-lama tuh bosen nunggunya. Modal gede mah main di LQ45 lebih enak Pak. Tapi nggak gerak lama juga gerak-geraknya Pak. Kalau Ada yang cepat juga, ada yang cepat juga. makanya lama itu yang saya kadang-kadang nggak suka. Pak Ketut orangnya yang pingin cepat Pak. Iya. Cepat. Kalau LQ45 enak, modal besar itu enak. Iya. Kayak Pak Holi aja gitu. Tapi Ya, kan hari ini, Ambil tapi hari udah. ini kan Pak Ketut secara overall Porto kan masih hijau kan itu Pak. Masih lah. Iya, disyukuri lah. Hijau kena goto. Tapi belum memuaskan Pak, belum memuaskan. Nah, memuaskan itu kita cari yang konsisten. Kalau udah konsisten sudah. Kayaknya nggak pernah puas deh Pak. Iyalah, kembali lagi ke style kita trading masing-masing ya, yang mana kembali cocok. ke style. Betul Pak, betul. Iya. Yang sama kita di sini kan mencari cuan, itu yang sama untuk semua ya. Nominalnya yang beda-beda ya, nominalnya yang beda-beda. Iya. Kan Pak Oli, nanti malam masih ada edukasi kan yang fast trade ya? Ada, nanti malam fast trade ya, nanti malam fast trade. Tadi sore ini karena tadi ada banyak yang baru gabung pagi tadi, terus minta sore, maka tadi sore dadakan saya iyain gitu. Gitu. Nanti malam tetap ada. Makanya fast trade. Saya pas keluar tadi terus lihat ini, oh kok ada edukasi ya, saya buka aja tapi saya diam gitu. Saya sambil jalan tadi. Ini udah sampai di rumah balik lagi. Yes. Oke lah, lanjut Pak Oli. Pak, Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau ada lagi yang lain ya. Yang baru-baru jangan sungkan bertanya. Ya bos? Saya udah pamit dulu. Oh, oke bos. Oh, nyetir dulu. Ya, makasih. Yes. Makasih semua. Thank you. Ya Pak Uli, mau tanya Pak Uli. Silakan bos. Ini kan tadi saya nyoba satu layar itu kan saya baru jadi juga nih yang buat fast trade. Nah, mau coba di handphone, buka di handphone juga ternyata nggak bisa kalau dua-duanya buka ya. Oh ya, nggak bisa Pak. Di satu akun dibuat di 2 device nggak bisa Pak. Iya, makanya tadi aku coba karena kan harus order, berarti yang kolom ketiga saya bikin yang pakai direct order. Bisa. Bukannya 215 tapi 201. Di sini ya. Di order. Okay. Sebelah ya. 02. Direct pay order. Yes. Itu juga bisa cepat juga sih. Bisa di sini. Cuma bisa 1 saham, nggak bisa 3. Ya. Karena kan itu yang 1 tick, yang 100 tick sama yang 1 menit, yang 2 kolom sebelumnya. Jadi bisa dibuat satu komputernya bisa dipakai. Karena nggak bisa dua device kalau bikin itu pada harus bikin 1 lagi. Ya. Itu ya Pak memang ya. Yes. Di saya mandiri itu ada 4 mandiri. Punya saya, punya anak saya. Iya. Makanya tadi aku mau coba di handphone, kok nggak bisa. Gimana caranya nih mau order? Kayak telat tadi toys. Aduh. Ya udah itu aja. Makasih. Oke bos. Oke, ada lagi yang lain? Atau cukup ya? Nanti malam ya lagi. Pak.
Oke. Malam Pak. Pauli. Malam. Oke bos. Pak Thank Pauli, you. terima kasih. Selamat Yes. sore. Terima Thank kasih you Pauli. semuanya bos. Terima kasih. Ya, Sampai terima jumpa. kasih Pauli. Terima kasih. Terima kasih, Pauli. Terima kasih, Pauli. Ya, izin gabung.